بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi huwa ar-rahman, 'allamal qur'ana, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibina wa syafi'ina wa qurratu ainina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Shadaqallahul Azim. Para bapak dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah Masjid As-Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada satu kata yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini melainkan memuja dan memuji syukur atas segala kenikmatan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan posisi kepada kita sebagai orang beriman dan berislam. Oleh karena itu, untuk menguatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah, terus meneruslah kita bekali diri kita iman ini dengan ilmu yang dituntun oleh Rasulullah, ilmu syariat yang kata Allah umat ini akan dimuliakan bila dia beriman dan berilmu. Allah yang mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Surat Mujadilah ayat 11.
Allah mengangkat tinggi derajat seseorang bila dia beriman dan memiliki ilmu. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditambahkan keimanan kita dan ilmu kita supaya dalam hidup ini membawa manfaat dalam kehidupan kita, lebih-lebih dalam kehidupan akhirat. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kembali kajian kita sampai pada ayat 88 dari suratul Baqarah. Allah berfirman, wa qalu qulubuna gulf, dan mereka berkata, qulubuna, hati kami, gulf, tertutup. Bal la'anahumullah, sebenarnya atau bahkan Allah mengutuk mereka bikufrihim, karena keingkaran mereka. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Abbas, makna ayat ini adalah mereka yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi yang tertutup dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan paham terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan dituturkan Allah dalam surah An-Nisa 155, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Maka kami lakukan kepada mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka pada keterangan-keterangan Allah, dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Maka kata Allah, mereka mengatakan ini hati kami tertutup, bahkan sebenarnya Allah mengunci hati mereka karena kekafiran mereka, dan karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Ini sama dengan ayat di dalam An-Nisa 155. Jadi yang dimaksud adalah qulubuna gulf, mereka mengaku terang-terangan bahwa hatinya terkunci rapat. Bahkan menurut Hudzaifah Al-Yamani, seorang sahabat Nabi, mengatakan hati mereka tertutup sangat rapat dengan sebab kekufuran mereka. Ini terang-terangan ya. Jadi kalau orang memang kafir itu menolak Islam dengan terang-terangan, walaupun sama-sama kafir, seperti kafir i'tiqadi, orang-orang munafik, dan mereka tidak terang-terangan, lesan dan perbuatan mereka mirip orang-orang beriman dan berislam, tetapi hatinya kafir. Ya, itu nifaq munafik i'tiqadi, tidak terang-terangan. Itu yang justru lebih bahaya daripada orang yang kafir terang-terangan. Kalau orang Yahudi mengatakan qulubuna gulf, hati kami sudah tertutup, menolak kebenaran dari Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Karena kata Allah dalam ayat ini, faqalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Para ulama mufassirin itu ada perbedaan di dalam menafsirkan, namun maksudnya sama ya. Pertama, maksudnya faqalilan ma yu'minun ini mayoritas orang-orang Yahudi
ini berkenaan dengan orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah ketika tinggal bersama di Madinah, ya. Mayoritas orang Yahudi adalah kafir dan beriman itu adalah minoritas. Ada sedikit yang beriman, diantaranya adalah pendeta Yahudi bernama Abdullah bin Salam. Yang kedua, penafsiran ulama, keimanan mereka pada kitab-kitab dan para nabi itu sedikit sekali. Yang ketiga, penafsiran ulama, Yahudi sama sekali tidak beriman walaupun sedikit. Nah, ulama yang memberikan penilaian yang kuat adalah pendapat pertama, bahwa mayoritas Yahudi itu adalah kafir dan sedikit atau minoritas yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Ini sudah biasa membicarakan kafir, ya. Seperti orang diwajibkan puasa bagi orang beriman dan tidak diwajibkan pada kafir, itu biasa, ya. Kok sewot semua. Ini Quran, hadis itu biasa menyebutkan, kitab fikih diwajibkan sholat bagi orang beriman, tidak diwajibkan pada yang kafir. Itu biasa, walaupun keras, walaupun kafir. Nah, itu tidak apa-apa, ya. Itu memang orang sudah menutup dirinya, sudah terang-terangan seperti orang Yahudi yang mengatakan qulubuna gulf, hati kami tertutup, menolak kebenaran Islam. Jadi saudara sekalian, dari sini nyata sekali bahwa sebagian ahli kitab ini, Yahudi dan Nasrani, itu memang kafir, ya, terang-terangan. Mereka ini terang-terangan kafir kok, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Kok malah dicari argumentasi atau hujah bahwa mereka beragama, tidak kafir. Ya, kadang aneh ini. Mereka yang kafir aja terang-terangan, ulama kita masih menyebut tidak kafir, mereka ahli kitab. Ya, aneh sekarang ini. Bahkan mufassir terbesar di Asia Tenggara, ya, itu karena mungkin apa sekarang itu takut apa gimana, ya, mayoritas Islam ini takut apa, sungkan karena di sebelahnya itu ada seorang pendeta Romo Budi, saya lihat di televisi, mungkin bisa dilihat jejak digitalnya. Apa katanya? Dalam Quran tidak ada, ya, sebutan kafir bagi orang ahli kitab. Ini Yahudi ini kan kafir, ya. Al-Bayyinat 6 sering saya sampaikan di mana-mana itu. Yang paling kuat argumentasinya nih firman Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Bahkan Allah di ujungan itu, ulaika hum syarrul bariyah, sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab. Seluruh ulama sepakat ahli kitab Yahudi dan Kristen. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan Yahudi, nah gitu, dan Kristen serta orang-orang musyrik fi nari jahannam, berada di dalam neraka jahanam, khalidan fiha. Terus Allah, ulaika hum syarrul bari, mereka itu seburuk-buruk apa? Bariyah, makhluk, ya, seburuk-buruk makhluk. Allah yang mengatakan gitu. Nggak usah takut, nggak usah sungkan, ya, sehingga nanti memalingkan tafsir ayat Quran itu diselewengkan, ya, apa takut atau karena sungkan. Kalau sungkan itu nggak perlu disebut dalil Quran, dalil coro Arab setengah Jawa, man sungkanan wala umanan, sopo sing sungkan ga uman. Gak perlu dalil Quran hadis, karena Arab setengah Jawa kalah. Man sungkanan wala umanan, sopo sing sungkan gak uman, hilang akidahnya, ya.
Karena kafirkan orang yang disebut Allah kafir. Hukumi musyrik orang yang memang oleh Allah dihukumi musyrik, mensekutukan Allah, ya. Lalu di ayat 89 kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin." Di dalam ayat 89 kata Allah, dan setelah datang kepada mereka kitabun, kitab di sini adalah Al-Qur'an, ya, sesuai konteksnya, karena nama lain dari Al-Qur'an itu adalah kitab, ya. Seperti kata Nabi, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya bila kamu berpegang terhadap keduanya, ya, kitab Allah, ya, nama lain dari Al-Qur'an, kitab Allah. Penafsiran itu begitu, karena yang melihat, ya, ketika menyaksikan turunnya Al-Qur'an itu para sahabat, sehingga mereka tahu maksudnya walamma ja'ahum kitabun itu, dan tatkala datang pada mereka kitab, maksudnya Al-Qur'an. Datang pada mereka ini Al-Qur'an min indillah, datang dari Allah, yang mana Qur'an itu musaddiqun, membenarkan lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka. Wa kanu min qablu yastafihun 'alladzina kafaru, padahal sebelumnya mereka itu biasa memohon kedatangan Nabi, memohon dengan kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Jadi ini terambil dari kata yastaftihuna, tu fataha, membuka, menaklukkan, bisa memenangkan. Jadi dulu orang-orang Yahudi ini, ya, sebelum Rasulullah Muhammad diutus itu sudah ada di Madinah, ya, sudah ada di Madinah. Jadi kata Allah, setelah datang pada mereka, ketika telah datang pada mereka, yaitu pada orang-orang Yahudi, kitab Allah ini dari sisi Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang fungsinya musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka, membenarkan Taurat yang ada pada orang-orang Yahudi. Dan dahulu kata Allah, wa kanu min qabl yastaftihuna 'alladzina kafaru, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Jadi dahulu orang-orang Yahudi di Madinah itu memohon pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan bangsa Arab yang kafir di Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj. Waktu itu, ya, suku yang terbesar itu dua, Aus dan Khazraj. Nah, itu terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kita tahu dalam sejarah, memang di dalam Bible, Perjanjian Lama atau Baru, Perjanjian Lama itu Taurat, itu tertera bahwa akan dibangkitkan Rasul terakhir dari golongan bangsa Arab. Sampai orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem mau mengadakan imigrasi menuju Yathrib yang sekarang disebut Madinah. Itu ditunggu-tunggu. Jadi kalau sudah ada di kota Yathrib yang sekarang Madinah, itu suka berperang dengan orang-orang penduduk setempat, pribumi Madinah, ya, terutama bangsa Arab kafir dari suku Aus dan Khazraj. Nah, orang-orang Yahudi itu selalu memberitahu, bahkan Islamnya penduduk Madinah itu banyak mendengar nama Rasulullah Muhammad SAW disebut-sebut oleh orang-orang Yahudi, ya. Kami nanti akan ditolong. Jadi kalau berperang dengan penduduk pribumi setempat, yaitu orang-orang kafir Arab di Madinah, itu selalu mereka mengatakan nanti kami akan ditolong
oleh utusan yang datang terakhir sebagai yaitu Nabi Khatamul Anbiya, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Katanya mereka akan mengikutinya dan bersama kami akan memerangi kalian orang-orang Arab. Rupanya saudara sekalian, ya, ini disebutkan dituturkan oleh para sahabat yang dulunya itu orang-orang penduduk Madinah asli. Ayat ini turun berkenaan dengan kami orang-orang Ansor yang ada di Madinah dan berkenaan dengan orang Yahudi. Dulu di masa jahiliyah kami mengalahkan mereka dan menguasai orang-orang Yahudi. Saat itu kami masih musyrik, kata orang-orang penduduk Madinah. Dulu kami masih musyrik, sedang mereka itu ahli kitab. Mereka sering berkata, sungguh Allah sebentar lagi akan mengutus seorang nabi, ya, masa kerasulan itu sudah dekat, kami pasti mengikutinya dan memerangi kalian. Itu penduduk Madinah yang masih kafir pada saat itu, ya. Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah Muhammad SAW dari kaum Quraisy di Mekah, penduduk Madinah katanya, Bang, kami beriman dan mengikutinya, sedangkan orang-orang Yahudi menjadi kafir. Makanya diserukan, wahai seluruh orang Yahudi, ya, di Madinah itu, bertakwalah pada Allah, masuk Islamlah kalian. Nah, ini disuruh masuk Islam. Jadi kalau agama sama itu nggak mungkin mau disuruh masuk Islam, ya. Itu dulu sudah ada penduduk Madinah itu mengajak orang-orang Yahudi masuk Islam, ya. Nah, sungguh dulu kalian sering mengharap pertolongan dengan Muhammad SAW untuk mengalahkan kami. Saat itu kami masih musyrik, kata penduduk Madinah. Kalian juga sering memberitahukan bahwa akan ada seorang nabi yang utus sebagai nabi akhir zaman, sehingga kami masuk Islam. Mengapa kalian menjadi kafir, ya? Jadi kata Allah dalam ayat ini, masih ayat 89, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Maka tatkala datang kepada mereka, yaitu ma arafu kafaru bih, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, orang-orang Yahudi itu tahu bahwa Nabi Muhammad SAW Nabi penutup, Nabi akhiruz zaman. Itu kata Allah, ma'arafu kafarubih. Mereka tuh tahu, paham betul, ya. Bahkan diterangkan di dalam ayat yang lain itu, mereka tuh tahu itu seperti mengetahui abna'ahum, mengenal anak-anaknya sendiri, ya. Sangat tahu betul anak-anaknya sendiri. Kalau mengenal Rasulullah tuh sangat paham betul, seperti mengenal anaknya sendiri, walaupun anaknya lebih dari satu, bahkan istrinya mungkin lebih dari satu, kenal sekali terhadap anak-anaknya. Seperti itu kenalnya dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi orang sekarang kalau anaknya lebih dari satu dan istrinya juga lebih dari satu, bingung juga, ya, terhadap anaknya itu. Karena ada kiai saya itu kumpul waktu hari raya, istrinya 3, anaknya ada yang 9, ada yang 8, ada yang 7. Kumpul hari raya minta uang, saya ada di situ. Kon jenenge sapa? Anake mbok nomor piro lho? Lali dhewe lho. Ya. Anake dhewe sok lali lho. Ini orang Yahudi kenal betul dengan anak-anak, mengenal Rasul seperti mengenal anaknya. Jadi kata Allah, ma'arafu kafarubih. Mereka ini tahu betul terhadap Rasulullah yang datang itu, tapi kafarubih, mereka ingkar kepadanya. Maka kata fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang yang kafir. Apa sebetulnya, ya, yang membuat mereka itu menolak kerasulan Muhammad SAW? Ketika Rasulullah datang pada mereka dengan bukti-bukti nyata, ya. Jadi orang Yahudi itu disebut minoritas di Madinah itu, ya, minor yang beriman.
Makanya ketika Rasulullah datang itu yang disambut ada dalam riwayat itu ada yang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ketika datang ke Madinah. Ada dalam riwayat itu menyebutkan tola'al badru alaina, ya. Itu dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis seorang ulama India bernama Syekh Muhammad Al-Mubarakpuri, ya. Mubarakpur itu India di daerah Pradesh itu, ya. Itu ada bukunya Ar-Rahiqul Makhtum. Ketika Rasulullah datang itu disambut tola'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukur alaina. Terus apa selanjutnya? Marhaban ya khairadda dan seterusnya. Itu tertera dalam, sudah ada insyaallah terjemahannya Ar-Rahiqul Makhtum, ya, Syekh Muhammad Mubarakpuri. Tola'al badru alaina, telah datang, ya, tola'al badru, telah terbit bulan purnama di atas kita, min saniyatil wada, dari saniyah wada, ya. Wajib syukru alaina mada'a lillahi da. Kita wajib bersyukur. Orang-orang Madinah, ya, banyak masuk Islam. Bahkan sebelum Rasulullah hijrah, penduduk Madinah ini banyak masuk Islam. Bahkan salah satu sebab mereka itu Islam mendengar dari orang-orang Yahudi kabar kedatangan Rasulullah Muhammad SAW. Setelah betul-betul datang, kami beriman, kata orang-orang penduduk Madinah. Orang-orang kafir semua dari golongan Yahudi, hanya sedikit. Makanya Abdullah, namanya saya lupa namanya orang Yahudi, seorang pendeta ini, ya, dikenal namanya Abdullah bin Salam, itu berkerumun menyertai penduduk Madinah yang menunggu kedatangan Rasulullah. Ya, ketika Rasul datang, dia melihat wajahnya, kalau aku lihat dia bukan wajah seorang pendusta. Ketika Rasul sampai di Madinah mengatakan afsus salam, tebarkan salam. Terus apa? Wassallu billaili wan nasu niyam. Salatlah malam ketika manusia tidur mendengkur, ya. Terus wa'imut ta'am, berikan makan orang yang lapar, ya. Anta, kata Allah, tadkhulul jannah bisalam, kau akan masuk surga dengan salam. Itu mendengar di antara periwayat hadis itu salah seorang Abdullah bin Salam. Setelah itu masuk Islam. Makanya dia meriwayatkan hadis itu, ya. Jadi masuk Islam. Orang-orang Yahudi yang lain menjadi kufur. Nah, sebabnya ini diantaranya ini, ya. Ayat selanjutnya, ayat 90. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina adabun muhin. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum, alangkah buruknya, maksudnya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran pada apa yang telah diturunkan Allah. Kenapa? Sebabnya baghyan ayyunazilallah min fadli ala man yasha' min ibadih, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikendakinya. Dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW diberikan anugerah yang sangat besar, dipilih oleh Allah sebagai penutup para nabi. Karena orang-orang Yahudi yang sering juga saya jelaskan itu menunggu-nunggu yang datang membawa kebenaran terakhir itu adalah golongan Yahudi. Inginnya nabi terakhir itu golongan Yahudi. Ternyata setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, ditunggu-tunggu, rupanya yang membawa kebenaran sebagai penutup nabi akhir zaman adalah orang Arab, ya. Nah, sampai sekarang kan, ya, tidak suka kalau kebenaran, kebaikan itu kalau orang Arab. Sekarang ini, iya kan, benci dengan Arabnya, ya kan sekarang. Padahal maksudnya benci dengan Islam, ya.
Sampai mau menolak ini kalau orang kafir terang-terangan. Sekarang menolaknya itu dari orang Islam sendiri yang casing lahiriannya itu Islam. Yang sebut apa Islam Nusantara apa. Terus menolak kami ya mau Islam, tapi saya tidak mau Arabnya gitu loh. Ya. Kalau saya terpaksa harus Islam mau menerima Arab yaitu Quran, maka saya tidak mau Arabnya, saya mau terjemahannya saja. Ya, itu sama dengan kufur, itu sama. Ya, maunya dengan terjemahnya saja. Kalaupun terpaksa harus Arabnya, kami membaca Quran tidak dengan gaya Arab, tapi dengan gaya langgam Nusantara. Ya, aliran Anus itu. Aliran Nusantara itu ya, itu kufur itu, hati-hati itu menolak kebenaran Islam hanya karena apa? Karena Arab, nggak mau Arab. Nabi Muhammad itu orang Arab, memang ditunjuk oleh Allah ada kelebihan-kelebihan sebagai Rasul terakhir. Jadi orang-orang Yahudi ini dulu kasusnya orang Yahudi, sekarang ini Yahudi yang lain, Yahudi berwajah Melayu. Ya, yang menolak Rasulullah Muhammad yang orang Arab itu. Jadi kalau kita membaca Quran itu kalau nggak disesuaikan dengan situasi setempat, muqtadul hal, nggak cocok nanti. Mau tafsir itu yuk zaman dulu aja. Padahal Allah tuh tetap aja ciri-ciri sifatnya sama dengan mereka waktu itu orang kafir golongan Yahudi. Mereka orang Yahudi membeli kebenaran dengan kebatilan, ya, menyembunyikan kebenaran mengenai kedatangan Rasulullah sebagai Rasul akhir zaman, menyembunyikan sifat-sifat dan ciri-cirinya. Ini Allah menyebut mereka menjual dirinya dengan kebatilan, dengan menyembunyikan apa yang telah Allah perintahkan, yaitu memberitahukan ciri-ciri Rasul akhir zaman. Ya. Nah, ini penyebab mereka kafir pada Quran ini salah satunya adalah rasa iri benci. Baghyan, Allah sebut baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Nah, ini dari situ ada iri dengki, jadi nggak suka kalau Islam Arab. Ya, sekarang sama nggak dengan ciri-ciri sifat orang Yahudi yang kafir? Jangan dilihat etnisnya Yahudinya, jadi ciri-cirinya sama. Ya, nggak mau kebenaran Islam karena Arab. Kami punya budaya adiluhum, jadi nggak mau dijajah Arab, kata gitu. Sampai siapa itu yang sekarang jadi PBNU itu, siapa itu namanya? Yang sekarang terpilih itu Yahya ya Stakuf, kan ada itu di videonya ya. Katanya yang benar itu Islam Nusantara, bukan Islam Arab. Kalau Islam Arab itu penjajah. Nah, ya, itu enggak, sebetulnya menolak Islamnya, menolak syarat Islam. Cuma caranya itu disebut Arabnya. Enggak mau dengan Arab. Quran ini Arab, nabinya juga Arab. Ya, jadi saudara sekalian, ini membeli ya kesesatan ini, menukar dirinya dengan kesesatan, milik kebatilan, milik kekufuran. Akhirnya ya menolak Quran itu ditutup-tutupi kebenarannya, dibaca Quran dengan bukan gaya Arab karena bencinya dengan Arab, benci dengan Islam. Akhirnya dibaca dengan langgam Jawa, apa? Kayak baca kayak idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa, kayak ngrungokno gending-gending ini. Terus sekarang diiringi dengan musik sekarang, insyaallah ya. Sudah kufur itu ya. Bukan bid'ah itu, bukan bid'ah lagi karena menolak ya, menolak. Diiringi musik sekarang. Lihat aja di apa? Google ya. Ada semua itu ya, tinggal ngeklik. Jadi kata Allah, penyebab mereka kafir dengan Quran dan Rasulullah SAW karena iri dan dengki. Karena yang datang membawa kebenaran sebagai Rasul terakhir golongan Arab, bukan golongannya sendiri, yaitu golongan Yahudi. Sekarang ini
juga banyak orang-orang yang ketularan sifat Yahudi, fanatisme kelompok, menolak kebenaran Islam dari Quran dan hadis karena menyampaikan itu bukan gurunya, bukan syekhnya, bukan golongannya, bukan majelisnya. Ya, sudah benar Quran ini, hadis ini benar sampai sesuai dengan pemahaman para salafus sholihin. Hanya bukan gurunya, bukan majelisnya, ditolak. Nah, ini ketularan Yahudi. Yang saya sebut Yahudi berwajah Melayu. Ya. Makanya ketika saya sampaikan bahkan nama saya itu ditulis di spanduk, ya, ditulis, oh gak mau, wis kadung mlebu metu ya. Walaupun pakai jubah kabeh ya. Soalnya titik golongan nih sudah kadung assalamualaikum mulai kabeh. Termasuk di lapangan sholat itu ada spanduk nama saya Melayu kabeh. Terus belakangan hari ibu-ibu, Ustaz, waktu Ustaz menyampaikan khutbah itu mereka tuh tidak tahu kalau jenengan yang menyampaikan khutbah. Ya, keburu masuk lapangan langsung pulang cari tempat yang kira-kira yang menyampaikan khutbah itu syekhnya ya. Saya gini, ya enggak apa-apa Bu, ya kalau di lapangan ada khutbah saya itu enggak ada yang datang, ya aku muliain, masuk ngomong dewi gendeng lah gitu kan, tak gitu kan. Paling itu Bu ya, itu yang enggak mau datang terus pergi semua, itu golongannya Abu Rosid, saya gitu kan. Yo siapa maksudnya Pak? Ya golongan Abu Rosid, Arab budal orang sido. Nah, singkatannya Abu Rosid ya. Karena bukan golongannya, itu nggak mau. Quran ini bener, hadisnya bener, sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Hanya bukan golongannya yang menyampaikan. Dan seperti Yahudi nih, ya, penyebab kekafiran dengan Quran ini, dengan Rasulullah, karena ini dengki kebenaran yang datang bukan dari golongan Yahudi tapi Arab. Sekarang ini juga mewabah, benci Arab itu, ya. Padahal mereka tidak korupsi gitu ya. Tidak, yang korupsi yang merusak negara itu bukan khilafah, itu bukan ya. Karena khilafah itu belum dipraktekkan, bukan syariat Islam karena belum dipraktekkan ya. Tapi diarahkan ke sana. Itu namanya untuk mengalihkan perhatian. Ini dulu orang Yahudi ini karena mereka ini kafir dengan Quran dan Rasulullah sebab bukan orang Yahudi, kata Allah faba'u bi ghadabin ala ghadab, karena mereka itu mendapat murka ala ghadabin, mendapatkan murka setelah mendapatkan kemurkaan. Apa maksudnya ini? Maksudnya mereka ini ditambah dengan siksa yang terdahulu dan siksaan yang kemudian ya, karena kesalahan di kemudian hari. Ini kemarahan pertama karena mereka menyia-nyiakan Taurat. Dengan kitabnya sendiri tuh orang-orang Yahudi itu suka merubahnya. Jadi kalau ada nama Rasulullah itu dihapus supaya tidak menerima nabi sebagai nabi terakhir, karena orang Arab dihapuskan itu. Itu kesalahan kemarahan Allah pertama. Kemarahan kedua ya, faba'u bi ghadabin ala ghadab, ini karena kafirnya mereka kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada mereka ya. Jadi saudara sekalian rahmati Allah, ini salah satu sebab menolak kebenaran ini karena hasadan min indi anfusihim, seperti tertera ayat 109 dari surah Al-Baqarah ya. Wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum ka kuffara hasadan min indi anfusihim, karena iri dan dengki ya. Nah, berhati-hati, ini penyakit sekarang yang menular kepada sebagian orang Islam. Kalau bukan gurunya menyampaikan itu tidak mau menerima. Nah, hati-hati. Nah, ini bisa kita terkena namanya fanatisme kelompok, itu dosa besar ya, dalam hadis tersebut dosa besar. Bisa juga orang menolak kebenaran itu ya karena takabur. Memang orang Yahudi itu orang takabur ya.
takabur dan sombong. Dan ciri orang takabur itu kata Nabi al-haq batul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi kalau orang lain sudah diremehkan, tidak mungkin perkataannya akan didengar, ya. Jadi batul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain, ya. Tidak didengar dulu, tapi ditinggalkan begitu saja, ya. Itu fanatisme kelompok. Terus juga saudara sekalian, bisa orang itu menolak kebenaran karena kebodohan, ya. Karena ilmu Islam itu sangat luas. Ketika dia tidak tahu, amalannya yaitu aja. Ketika ditunjukkan kebenaran Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan dia tidak tahu, ditolaknya. Padahal dia nggak tahu, ya. Itu namanya menolak karena kebodohannya. Bisa juga orang menolak kebenaran itu karena syubhat dan syahwat. S2 ini, syubhat dan syahwat. Kalau syubhat ini, ya, memang mereka itu mencari-cari kebenaran di luar Islam. Bagaimana kebenaran Islam ditutupi supaya jangan Islam saja yang benar, tapi di luar Islam juga benar, ya. Itu syubhat namanya. Jadi menolak kebenaran Islam supaya yang lain itu selain Islam bisa diterima. Nah, muncullah gagasan itu, semua agama sama, yaitu menolak kebenaran sebab apa? Syubhat, ya, rancu di dalam akidahnya. Juga bisa karena menolak kebenaran itu karena apa? Syahwat, baik syahwat dunia atau syahwat di bidang jabatan. Sekarang ini orang kalau sudah dia itu memegang jabatan bisa menolak kebenaran. Islam itu sudah ditutup-tutupi. Dulu seorang dai besar, kiai besar, ya, berdakwah ilallah, wa man ahsanu qawlan minal ilallah wa amila sholihah. Siapa yang perkataannya lebih baik daripada orang yang menyeru berdakwah kepada Allah, ya, untuk agama Allah, wa amila sholihah, dan beramal soleh, ya. Nah, dulu dai besar, sekarang kena syahwat jabatan, tertipu dunia, akhirnya apa? Tidak berdakwah untuk agama Allah, tapi mengapresiasi terhadap kemaksiatan. Kebenaran sudah ditutup-tutupi. Apa mengapresiasi? Namanya K-pop, ya. Kan sudah ada sekarang. Itu sama, menolak kebenaran tuh, ditutup-tutupi kebenaran. Justru memberikan penghargaan. Mari kita jadikan K-pop itu sebagai inspirasi pemuda Indonesia. Ya sudah, ya, itu menolak kebenaran. Bisa juga menolak kebenaran karena syahwat, ya. Jadi dia tidak Islam lagi karena apa? Karena syahwat. Syahwat terhadap laki terhadap wanita, ya, wanita terhadap laki. Bisa. Ulama-ulama dahulu memberikan contoh. Contohnya seorang muadzin. Tapi bukan muadzin sini, ditentukan oleh para ulama itu, ya, di kitab-kitab klasik. Muadzin di Egypt, di Kairo, ya, itu di kitab-kitab klasik ada. Menolak kebenaran karena syahwat. Seorang muadzin naik di menara itu adzan. Selesai adzan, lihat ke bawah, nu arep do ayu. Mesti habis adzan la ilaha illallah, berdoa Allahumma rabbana wa salatil qam. Ketok mesti arep do ayu. Sayangnya Kristen Koptik, ya, di Mesir, Koptik itu akhirnya karena apa? Dia senang selesai adzan dan selesai sholat, dia mampir ke rumah wanita tersebut. Lama-lama banyak kesan, ya, gak bisa dihindari. Kesan itu kan kesandung hati nih. Akhirnya mau mengawininya. Kata wanita ini yang cantik ini, ya,
Anda tidak bisa mengawini saya karena saya beragama Nasrani. Orang tua saya pasti tidak menyetujui. Gitu. Lama terus, selesai adzan, sholat jamaah, ke situ lagi. Akhirnya apa dia? Mau mengawininya walaupun dia harus masuk Kristen, Nasrani, Koptik. Akhirnya dia masuk Kristen, ya, menolak kebenaran Islam. Dia apa? Menolak kebenaran Islam karena syahwat. Setelah dia masuk Kristen dan mau mengadakan perkawinan, dia memperbarui rumahnya, naik loteng, jatuh mati. Ya. Pertama dia menolak kebenaran Islam menjadi murtad, yang kedua tidak dapat wanita tersebut. Ini menolak kebenaran karena syahwat. Ya, naudzubillah min syarri dzalik, ya. Kalau perempuannya juga ada wanita ini dikawini oleh seorang dokter. Mulanya ini Islam dari Nasrani Islam. Lama-lama dibawa ke gereja ini. Sudah punya anak 1, 2, ada beban hidup. Ya saja ini Islam dengan yang lain itu sama, Kristen sama. Dan dia aktif ke gereja, diajak mulai tidak mau. Lama-lama bisa dicerai kalau tidak ikut Nasrani, ya. Akhirnya apa? Berat. Nah, berat ini syahwat dunia akhirnya. Wanita ini akhirnya luntur keimanannya, meninggalkan Islam, menolak kebenaran karena syahwat dunia, ya. Dia akhirnya masuk Nasrani. Naudzubillah min syaitanir. Ya, ini menolak kebenaran Islam karena juga syahwat, ya. Syahwat terhadap wanita atau syahwat terhadap seorang laki-laki yang kaya. Ini seorang dokter. Naudzubillah min syaitanir. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu orang Yahudi dulu nih menolak kebenaran karena iri dengki, sebab kebenaran bukan dari golongannya. Ya, sampai di sini. Ya, sampai ayat berapa? 90, ya. Kata Allah ditutup walil kafirin adzabun muhin. Dan bagi orang-orang kafir itu azab muhin, yang menghinakan. Ya, kufurnya Yahudi karena membangkang dan sombong serta iri hati, ya, ini Allah menyebut adzabun muhin, mendapatkan azab yang menghinakan. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, monggo. Kalau LDI itu gimana, Ustaz? LDI, ya, saya belum tahu ada paradigma baru apa enggak, ya. Mereka bertobat pada, saya tidak tahu perkembangan terakhir. Tapi kalau kita membaca sejarahnya, dia menyandarkan diri kepada Islam, ya. Menyandarkan diri kepada Islam itu juga belum tentu benar Islamnya. Banyak kan Islam jamaah, dulu Islam jamaah, ya. Islam Ahmadiyah, Islam Syiah, ya. Dulu menyandarkan pada Islam. Jadi namanya itu Islam jamaah. Setelah kita cross check, dipelajari, ya, ternyata di antara ajarannya itu dia memiliki ajaran takfir, mengkafirkan orang selain kelompoknya. Nah, ini bagian dari ajaran yang sesat. Kalau ini masih ada sampai sekarang, termasuk kelompok yang sesat, memiliki ajaran takfir, ya, hanya beda pendapat. Jadi pertama ini memiliki ajaran takfir. Yang kedua, orang selain kelompoknya disebut najis. Ya, karena saya dulu punya tetangga, dulu namanya Islam jamaah, itu sering mau mengajak debat dengan saya, tapi belum pernah saya layani, ya, karena saya masih sekolah dulu. Itu sampai bukan hanya kita, orang tua yang melahirkannya itu kafir, najis, ya, najis. Sampai orang tuanya itu melihat
waktu dia mencuci kain atau sarungnya itu sudah kering, kena angin jatuh, diambil sama orang tuanya, orang ibunya, diberikan. Marah dia, sebab dia mengatakan, kan ibuku kafir, ibu kan najis, dicuci lagi sarungnya itu, ya. Itu tetangga saya dulu, yang disebut Islam jamaah dulu, ya. Setelah itu ibunya tahu, ya, sudah menyadari kalau disebut kafir atau najis. Jadi kalau ada cucian yang jatuh itu diambil sama carang, diambil sama kayu, itu sarungmu, ya. Itu bener nggak Islam kayak gitu? Iya, nggak bener. Terus pimpinannya ini sebetulnya aliran ini produk dalam negeri, pusatnya di Kediri, ya. Itu namanya Ubaidah Lubis. Lubis ini bukan marga Medan, bukan. Lubis itu luar biasa, ya, ya luar biasa. Soalnya kemana-mana dia itu bukan pakai sorban kayak kita, ya. Kadang saya juga pakai sorban kalau khutbah di Madura, pakai sorban, diciumi wala-wali. Nah, dia sorbanan apa? Ular berbisa, karena luar biasa dia. Cuma mati kecelakaan di Wonosobo. Sekarang digantikan putranya, namanya Abdul Dohir, ya. Ini pemimpin kan Islam jamaah, ya. La Islam apa namanya? La Islam illa bil iman, wala iman illa bil jamaah, pokoknya gitu. Perkataan bukan sabda Nabi. Jadi jamaah itu harus punya imam gitu loh. Imam harus ditaati gitu loh. Ini pimpinannya namanya Ubaidah Lubis ini. Dia sengaja waktu sholat dia keluarkan kentut dengan sebesar-besarnya dan terus meneruskan sholat, tidak membatalkan sholat. Yang belakang ini mentaati, tidak membatalkan sholat karena taatnya dengan imam, ya. Nah ini nggak benar ini kan, ya, bukan Islam sebenarnya. Bahkan ketaatan kepada imam, orang yang ikut jamaahnya itu ada keluarga, ya, suami istri. Itu suami istri ini bisa diceraikan, dan suami istri yang ini dicerai, disilang. Itu teman saya itu, ya, pacar kembang yang itu, Gang 1 atau Gang 2 itu. Disilang nggak cocok, dikira lobet apa ya apa, ya. Disilang nggak cocok, cerai, sama cerainya terus nggak balik. Mantan suami istri yang dulu nggak balik, ya. Ini kalau tetap seperti ini tidak bertobat, ya, LDR itu dalam kesesatan yang nyata, ya. Ini panjang. Setelah itu karena diketahui ini aliran sesat, sudah diputuskan oleh majelis ulama, ya, ganti nama menjadi Darul Hadis. Belum Lemkari, Darul Hadis. Sampai katanya ketuanya ini alumni Mekah, dicari, tidak ada sana. Sampai ulama-ulama kita nyari, kata ada lulusan dari sana, dari Mekah, namanya Ubaidah, ya. Ini dicari sana, tidak ada, ya. Diketahui namanya Darul Hadis, ya. Akhirnya diketahui ini ganti nama Lemkari, ya. Rancu dengan nama Lemkari Lembaga Karate-Do, ya. Sebab apa kok di situ? Lemkari itu singkatannya Lembaga Karyawan Islam. Karena dulu di zamannya Soeharto, ini sejarahnya, suaranya akan dilindungi asal suara mereka diberikan ke Golkar. Ceritanya dulu gitu. Akhirnya mereka mau dilindungi Lemkari ini. Tetap diketahui orang-orang sama, ini kelompok yang sesat. Ganti nama sekarang LDII. Tetap ketahuan. Ya, tetap ketahuan. Akhirnya apa? Tenggelam, lama tenggelam. Sejak reformasi presidennya itu Kiai Abdurrahman Wahid yang bebas, jangankan PKI yang bebas, ini kelompok-kelompok yang sesat ini muncul semua pakai plakat, ya, Surabaya, Jakarta, Bandung, Madura, terang-terangan sejak Gus Dur, ya, sampai dukun-dukun pun itu buat plakat waktu zamannya Gus Dur menjadi presiden. Ceritanya gitu.
kalau tetap seperti ini, yaitu kelompok yang sesat. Ya, mudah-mudahan bertobat. Kalau bertobat bisa menjadi kelompok yang lurus, ya. Saya kira gitu, ya. Ya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.